Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahri dari kelas 1 LD, Prodi Teknik Listrik. Saya akan mempresentasikan alat ukur dan prinsip-prinsip kerjanya. Baiklah, yang pertama yaitu alat ukur kumparan putar. Alat ukur kumparan putar adalah alat ukur yang bekerja dengan prinsip listrik ditempatkan dalam medan listrik permanen. Prinsip kerja kumparan putar bergerak dalam medan magnet permanen. Silinder inti besi terletak di antara kedua kutub magnet. Jika ada arus searah yang mengalir melalui kumparan tersebut, maka gaya elektromagnetis yang mempunyai arah tertentu akan dikenakan pada kumparan putar. Seperti gambar di samping, merupakan gambar prinsip kerja alat ukur kumparan putar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu alat ukur besi putar. Alat ukur besi putar memiliki anatomi berbeda dengan kumparan putar. Di dalam rongga tabung dipasang sirip besi yang dihubungkan dengan poros dan jarum penunjuk skala meter. Jika arus melalui belitan kawat, timbul elektromagnetik dan sirip besi akan bergerak mengikuti hukum tarik-menarik medan magnet. Prinsip kerja alat ukur besi putar ada dua macam, yaitu yang berjenis tarikan akan bekerja apabila lempeng besi yang belum termagnetisasi digerakkan mendekati sisi kumparan yang dialiri arus. Lempeng besi akan tertarik di dalam kumparan. Yang kedua yaitu berjenis tolakan akan bekerja apabila magnet yang termagnetisasi kedua batang besi. Pada gambar samping merupakan gambar prinsip kerja alat ukur besi putar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu alat ukur termokopel. Termokopel adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Prinsip kerja termokopel yaitu cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya, termokopel hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokopel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Di samping itu merupakan gambar prinsip kerja termokopel. Baiklah, yang selanjutnya alat ukur elektrodinamis. Alat ukur ini terdiri dari kumparan putar dan kumparan tetap. Selain itu, alat ukur ini bisa digunakan untuk mengukur arus searah dan arus bolak-balik, tetapi jarang digunakan karena pemakaian dayanya cukup tinggi. Pemakaian yang lain yang banyak dijumpai adalah dalam pengukuran daya sebagai wattmeter. Prinsip kerja alat ukur elektrodinamis: bila ada arus yang mengalir melalui kumparan putar dan kumparan tetap, maka akan terjadi interaksi antara medan magnet dan arus yang menyebabkan terjadinya momen putar pada kumparan tersebut, sehingga jarum memberikan simpanan, seperti gambar di samping. Baiklah, yang selanjutnya yaitu alat ukur induksi. Alat ukur induksi adalah alat ukur yang bekerja berdasarkan prinsip induksi medan magnet yang ditimbulkan oleh interaksi fluksi dan arus induksi yang digunakan untuk mengukur besar arus, tegangan maupun energi. Prinsip kerja alat ukur induksi yaitu bila kumparan dilalui arus, timbul medan magnet yang akan menginduksi piringan logam sehingga menimbulkan momen putar, seperti gambar di samping. Kemudian yang terakhir yaitu alat ukur elektrostatis. Alat ukur elektrostatis banyak diaplikasikan sebagai alat ukur tegangan atau voltmeter pada rangkaian yang dialiri arus listrik bolak-balik ataupun searah. Pada dasarnya, kerja alat ukur ini adalah gaya tarik antara muatan listrik dan dua buah pelat yang memiliki nilai tegangan yang tetap. Prinsip kerjanya berdasarkan prinsip kerja elektrostatis sebagai interaksi kedua elektroda. Jika tegangan tinggi ditempatkan di antara elektroda tetap dan putar, maka akan timbul atraksi yang mengakibatkan bertambahnya kapasitas dari kondensator. Elektroda putar akan berputar dan dihubungkan dengan suatu alat sehingga dapat memutar jarum penunjuk. Seperti gambar di samping, yaitu merupakan prinsip kerja dari alat ukur elektrostatis. Baiklah, hanya ini yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.